Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Kamis 12 Oktober 2023, saya Pendeta Daniel Selan bersama istri saya Ibu Eliska secara bergantian mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita awali renungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan segar. Sebelum kami beraktivitas, kami mau belajar firman Tuhan. Mohon pertolongan-Mu agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan dan renungan kita pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 40 sampai dengan 42 dengan tema Kristus sebagai batu penjuru. Matius 21 ayat 40 sampai dengan 42, demikian bunyi firman Tuhan. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang dimaksud Kristus Yesus dengan batu yang dibuang? Bagaimana cara kita menjadikan Kristus batu penjuru bagi hidup kita? Ada lirik lagu yang menarik dalam Kidung Jemaat 252 pada bait 4 yang bunyinya demikian. Ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Kalau kita sekilas merenungkan bunyi bait 4 ini, maka ada banyak kesimpulan dari masing-masing kita. Tetapi mari kita mulai dari fakta bahwa sejak semulanya kekristenan hadir, ada banyak pertentangan baik dalam maupun luar kekristenan itu sendiri. Kita semua mengimani bahwa Kristus adalah batu penjuru kita, baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan gereja. Pada ayat 42, ketika Yesus menyatakan batu penjuru itu dimulai dari Dia yang dibuang, maka kita dapat gambaran betapa dibutuhkannya komitmen hidup dalam Kristus dan menjadikannya batu penjuru. Maka, apa cara terbaik kita membawa dan memposisikan Kristus sebagai batu penjuru? Maka bisa kita mulai dari menempatkan Dia jauh lebih tinggi dari seluruh aspek kehidupan kita. Tak banyak dari kita yang benar-benar bersedia beriman tulus kepada Allah. Selalu ada pertimbangan dari susah senang hidup dalam Allah. Maka seruan Kristus sebagai batu penjuru adalah seruan yang mengajak kita bersama-sama berkomitmen bahwa apakah dalam segala situasi, sulit dalam segala kehidupan beriman kita, apakah kita bersedia terus setia memegang iman sekalipun
dalam masa yang sukar dan sulit. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengambil keputusan untuk menjadikan Kristus yang utama dalam hidup kita. Marilah kita sebagai insan gereja bersedia bergerak dalam pengajaran tubuh Kristus. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita beraktivitas dengan tidak lupa membagikan kepada rekan-rekan sekerja kita, baik di sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel, bahkan dalam segala situasi dan kondisi dalam aktivitas kita hari ini, agar hidup kita menjadi saksi kebenaran dan dibuktikan dengan melaksanakan misi pelayanan, yaitu membawa banyak umat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mari kita akhiri renungan kita pagi hari ini dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati firman-Mu hari ini supaya menjadi pedoman, menjadi sulu dalam hidup kami, dan kami melakukannya atas pertolongan Tuhan. Berkati semua yang mengikuti renungan harian pagi hari ini, agar kami semua dikuatkan, diteguhkan, dimampukan, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.